Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Pena Guru PAI. Dan anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang memahami makna Asmaul Husna, Al-Wahhab, Al-Alim, dan As-Sami, yang merupakan materi mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3 semester 1. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa anak-anak semua, semoga kita diberikan kesehatan, lindungan Allah Subhanahu wa taala di masa pandemi ini, serta semoga juga kita diberikan kemudahan dalam pemahaman dan ilmu yang kita pelajari berkah serta bermanfaat. Mari kita angkat kedua tangan kita dan tundukkan kepala kita. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah anak-anak sekalian, kita pada hari ini akan belajar tentang Asmaul Husna. Tapi sebelumnya, mari kita pahami dulu apa itu Asmaul Husna. Tentunya kalimat Asmaul Husna bukan kalimat yang baru kamu dengar ya, karena pasti kalian sering dengar juga nyanyiannya. Mari kita pelajari apa sebenarnya Asmaul Husna. Artinya, Asmaul Husna itu adalah kumpulan nama-nama Allah yang baik dan indah. Ya, jumlahnya ada 99. Asmaul Husna mutlak milik Allah. Ya, seorang makhluk tidak boleh menggunakannya. Jadi, nama-nama Asmaul Husna itu adalah milik Allah. Ya, seorang makhluk tidak boleh menggunakannya. Maksudnya adalah jika di antara kita mau menggunakan ya Asmaul Husna untuk nama anak kita, ya, putri kita, maka sebaiknya Rasulullah mengajarkan diawali dengan kata abdun, ya, yang artinya hamba. Ya, misalnya, ya, kita memiliki seorang anak, kemudian mau diberi nama Rahman atau Rahim, awali dengan kata-kata Abdul, jadinya Abdur Rahman atau Abdur Rahim, ya, karena sekali lagi Asmaul Husna itu yang 99 itu adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang makhluk kalau mau menggunakannya ada ketentuannya, seperti yang tadi Bapak bilang ya, harus didahului dengan kata Abdun atau hamba. Abdur Rahman, ya, artinya adalah hamba, ya, dari zat yang maha pengasih, ya. Abdur Rahim, ya, hamba dari zat yang maha penyayang, seperti itu. Semua nama Asmaul Husna anak-anak itu diambil dari Al-Quran. Kemudian Asmaul Husna sebaiknya digunakan dalam doa sesuai dengan doa yang kita panjatkan. Ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Di Asmaul Husna itu sebaiknya digunakan oleh kita dalam berdoa. Contohnya kita memohon keselamatan, maka ucapkan ya salam, ya salam, ya Allah ya salam, ya berikan kepada kami keselamatan selama perjalanan. Jika kita memohon pengampunan, maka ucapkan ya Ghaffar, ya, sesuai dengan Asmaul Husna-nya dan juga sesuai dengan doanya. Apa dalilnya Pak untuk Asmaul Husna? Ini adalah dalil Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Wadarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayuzawna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu,
dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Kelak mereka akan mendapatkan balasan apa yang telah mereka kerjakan. Ya, berdasarkan ayat ini, sebagaimana yang tadi sudah Bapak ucapkan, gunakan Asmaul Husna dalam berdoa. Kemudian Asmaul Husna itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh sembarangan atau bermain-main dengan kalimat Asmaul Husna. Kita akan membahas Asmaul Husna yang pertama, ya. Anak-anak silahkan diperhatikan. Yang pertama adalah Al-Wahhab, ya. Dalil naklinya atau dalil Al-Qur'annya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbikfirli wa habli mulkal la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya, dia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh Engkaulah yang Maha Pemberi." Nah, ini adalah salah satu doa dari Nabi Sulaiman alaihissalam yang kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Allah lah sebagai Al-Wahhab yang memberikan karunia. Kita akan membahas tentang Al-Wahhab. Al-Wahhab artinya adalah Maha Pemberi Karunia. Karunia artinya pemberian yang besar dan berharga, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada seluruh makhluknya tanpa pamrih, ya, seperti memberikan kepada kita udara, air, ya, melalui air laut, hujan, kemudian sinar matahari, memberikan kepada kita kesehatan dan lain-lain. Kemudian yang keempat, karunia Allah tidak akan habis meskipun digunakan setiap hari, ya. Hari ini kita bisa menyaksikan bagaimana orang ketika membutuhkan oksigen, ya, digunakan 3 jam, 4 jam habis, ya. Tapi kita selama hidup menghirup oksigen dari Allah Subhanahu wa taala tidak pernah habis dan kita tidak pernah membayarnya sama sekali. Subhanallah. Bahkan karunia Allah susah untuk dihitung oleh manusia. Nikmat Allah yang begitu banyak susah untuk dihitung oleh kita. Maka sudah seharusnya manusia, ya, kita khususnya seorang muslim taat dan patuh kepada perintah dan larangan Allah, karena Allah sangat baik dan sayang kepada kita. Apa penjelasan pokok Asmaul Husna dari Al-Wahhab? Ya, kita sebagai muslim jangan mudah menyerah, ya, dalam kesulitan. Tetap berusaha dan berdoa, karena yakinlah Allah akan memberikan karunia-Nya. Jadi ketika kita ditimpa musibah atau dalam kesulitan, jangan pernah menyerah. Yang harus kita lakukan adalah bekerja, berusaha, dan berdoa. Insya Allah Allah akan memberikan bantuannya, Allah akan memberikan karunia-Nya, karena Dia adalah Al-Wahhab. Kita meningkat kepada Asmaul Husna yang kedua, yaitu Al-Alim. Dalil nakli atau dalil dari Al-Qur'annya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka huwal khallaqul alim. Sungguh Tuhanmu dialah yang Maha Pencipta, ya, dan Maha Mengetahui. Quran Surah Al-Hijr ayat 86. Al-Alim artinya Maha Mengetahui. Allah Subhanahu wa taala, anak-anak, mengetahui apa yang terjadi di alam semesta, ya, di alam nyata, ya, di alam gaib, di alam jin, di alam malaikat. Allah semuanya tahu. Allah mengetahui masa lalu dan masa depan, ya. Manusia mungkin bisa mengetahui masa lalu dengan membaca sejarah dan lain sebagainya. Tapi berbicara masa depan, manusia tidak ada yang tahu, ya. Jangankan masa depan, apa yang akan terjadi 5 menit, 10 menit setelah ini, kita tidak pernah tahu. Tapi Allah tahu. Allah Maha mengetahui masa lalu dan masa depan.
Allah mengetahui yang terlihat dan yang tidak terlihat. Allah mengetahui ya apa yang terucap maupun yang belum terucap ya oleh lisan kita. Ya, Allah mengetahui setiap kebaikan dan keburukan yang kita lakukan. Allah memiliki penglihatan yang tidak sama dengan makhluknya. Jadi jangan membayangkan Allah punya telinga seperti kita. Tentunya pendengaran Allah lebih baik ya, karena Dia Maha mendengar ya. Pendengarannya jauh, sangat jauh berbeda dengan kita karena Dia adalah zat yang maha sempurna. Nah, yang terakhir, Allah mengetahui kapan terjadinya peristiwa hari kiamat, karena tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat pun tidak tahu anak-anak. Ya. Apa pesan pokok ya dari mempelajari Asmaul Husna Al-Alim? Mari kita menjalani hidup dengan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya ya. Kemudian kita lakukan banyak amal kebaikan selama kita hidup. Karena apa? Karena Allah mengetahui setiap amal yang kita lakukan di dunia. Dan insya Allah semua kebaikan dan keburukan itu dicatat dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna yang ketiga yang dipelajari di kelas 3 ini adalah As-Sami'. Ya. Dalil naklinya Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Sami'un Alim. Dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 256. As-Sami artinya Maha mendengar, anak-anak. Allah Maha mendengar terhadap segala sesuatu dan pendengaran Allah tidak terbatas. Nah, kalau pendengaran kita terbatas, di bawah 20 Hz kita tidak bisa mendengar. Ya, dibatasi oleh dinding kita tidak mendengar, tapi Allah Subhanahu wa taala mendengar apapun. Allah mendengar perkataan setiap makhluknya, mau manusia, jin, hewan, tumbuhan dan lain sebagainya. Allah Maha mendengar perkataan mereka. Allah mendengar bisikan kita. Allah mendengar apa yang kita ucapkan di hati kita. Allah mendengar setiap doa yang kita panjatkan atau setiap doa yang kita sampaikan kepadanya. Allah mendengar hamba yang bertasbih atau berzikir kepadanya, ya, bertasbih, memujinya, misalnya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, atau memohon ampun, astagfirullah, ya. Maka biasakanlah zikir ini siang, malam, dalam kondisi lapang, ya, artinya dalam kondisi kita bahagia, apalagi dalam kondisi kita dalam kesempitan. Banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah Allah mendengar setiap hamba yang memuji dan memohon ampunannya. Apa pesan pokok dari Asmaul Husna As-Sami' ini? Ya. Mari kita membiasakan anak-anak untuk berdoa dan berzikir kepada Allah siang maupun malam. Ya. Karena Dia mendengar siapa yang memuji dan memohon kepadanya. Demikianlah pembelajaran hari ini tentang Asmaul Husna. Semoga dapat dipahami, bermanfaat, serta dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup perjumpaan ini dengan membaca doa penutup majelis. Sampai jumpa di video berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih telah bergabung dengan channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.